Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Topik diskusi kita pada kesempatan kali ini adalah polymorphism. Wah, terminologi mistis apa lagi nih? Polymorphism pada dasarnya adalah konsep yang membuat OO menjadi semakin powerful. Konsep seperti apa sih sebenarnya polymorphism ini? Mari kita diskusikan. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk yang pertama, mampu menjabarkan konsep dasar polymorphism. Yang kedua, mampu membedakan antara metode overriding dan metode overloading. Jadi override dan overload. Yang ketiga, Anda diharapkan mampu mengaplikasikan konsep polymorphism dalam rangka mengembangkan solusi yang efektif. Subtopik yang akan kita diskusikan pada sesi ini antara lain yang pertama, basic konsep dari polymorphism. Lalu kita akan membicarakan mengenai method overriding dan overloading, dan kita kontraskan. Dan yang terakhir adalah constructor overloading. Oke, kita mulai saja. Kita akan mulai dari konsep dasar polymorphism. Sebenarnya polymorphism ini apa sih? Ya. Jadi polymorphism itu sebenarnya datang dari dua kata bahasa Yunani ya. Yang pertama adalah poly, yang kedua adalah morph. Jadi poly itu artinya banyak, sementara morph itu artinya bentuk. Jadi polymorphism bisa dimaknai dengan banyak bentuk, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman mungkin juga pernah dengar istilah poliklinik ya, artinya banyak klinik. Jadi banyak spesialisasi klinik gitu ya. Biasanya di rumah sakit misalnya, atau puskesmas misalnya seperti itu. Nah, contohnya ada poliklinik untuk anak, ada poliklinik untuk kandungan dan lain sebagainya. Jadi spesialisasi dari klinik-klinik itu berbeda-beda. Jadi banyak kliniknya. Lantas apa hubungannya dengan polymorphism di OO gitu ya? Nah, dengan menggunakan konsep yang kurang lebih sama, kita bisa maknai polymorphism adalah suatu approach atau sebuah principles yang memungkinkan sebuah spek atau interface dalam tanda kutip. Interface di sini bukan interface yang kita bicarakan di sesi sebelumnya, tapi interface lebih ke konseptualnya, yaitu antar muka antara sebuah komponen dengan komponen yang lain. Ya, jadi sebuah spek atau sebuah interface itu bisa diimplementasikan dalam banyak bentuk. Dan nanti approach-nya bisa overriding, bisa overloading. Nah, kalau overriding, teman-teman udah pernah lihat di ketika kita applying konsep inheritance. Sementara overloading kita belum pernah diskusikan sebelumnya. Kemudian bisa juga dengan yang namanya generics, cuman kita tidak bicarakan di sini. Kita akan bicarakan di kesempatan yang lain. Oke, kita akan bahas polymorphism. Secara umum, polymorphism ini bisa di-achieve dengan dua approach ya. Jadi ada dua approach yang bisa kita pakai untuk achieving polymorphism. Perlu diingat bahwa kedua approach ini bukan berarti kalau saya pilih yang satu, maka yang kedua tidak bisa saya pakai. Bukan begitu, tapi kedua-duanya bisa saling mengisi jika memang diperlukan. Oke, approach yang pertama dengan membuat multiple implementation. Jadi speknya satu, kemudian kita buat multiple implementation. Nah, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah, untuk mengachieve ini, teman-teman udah pernah pakai, yaitu method overriding, di mana kita meredefinisi spek yang ada pada parent-nya, atau meredefinisi interface yang ada pada parent-nya. Interface ini adalah konseptual, bukan interface yang kita bicarakan di sesi sebelumnya ya, tapi lebih ke konseptual, lebih ke mekanisme interaksi, gitu ya. Nah, kalau kita pakai overriding, maka konsep yang juga kita terapkan adalah inheritance. Ya tentu saja inheritance ini kelas ke kelas ya. Jadi ada parent-nya, ada parent class, lalu ada subclass-nya, lalu kita mengoverride parent definition. Jadi ada metode milik parent yang kita redefinisi. Atau bisa juga kita mengimplement sebuah
interface. Nah, itu juga termasuk di sini ya, karena kita mengoverride definisi yang ada pada interface, gitu ya. Nah, opsi yang lain adalah dengan menggunakan generics. Cuman kita nggak bicarakan di sini. Next time kita akan diskusikan mengenai generics. Approach yang kedua adalah dengan membuat varian dari interface. Jadi interface-nya tetap sama, maksud dan tujuannya tetap sama, tapi bagaimana si interface ini bekerja itu ada beberapa opsi, beberapa varian. Kamu mau pakai yang ini caranya, atau pakai yang ini, atau pakai yang ini, atau pakai yang ini. Gitu. Jadi ada opsinya. Nanti kita akan lihat juga contohnya, jadi jangan langsung bingung ya. Nah, untuk yang kedua ini, uh, um, apa namanya, cara mengachieve-nya adalah dengan menggunakan metode overloading. Jadi namanya juga overload ya. Jadi dia punya banyak sekali pilihan gitu. Ya, tinggal pilih yang mana gitu ya. Kalau metode overloading ini pada sebuah kelas teman-teman bisa memanggil metode yang namanya sama tapi nanti signature-nya berbeda. Nah, di sanalah ada variasinya. Sementara kalau approach yang pertama itu teman-teman pilih kelas mana yang akan dipakai ya dari sebuah spek gitu ya. Jadi mungkin masih flying gitu ya. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa. Oke, kita akan masuk ke metode overriding. Nah, ini teman-teman sebenarnya sudah pernah pakai, jadi saya akan cepat di bagian ini. Baik, untuk metode overriding ini contoh yang paling obvious dan teman-teman sudah pakai adalah Java Collection Framework atau GCF ya. Jadi di GCF itu di sana sudah disediakan banyak sekali opsi pilihan untuk bermain-main dengan koleksi data. Jadi kumpulan data. Teman-teman bisa pakai iterable, which is ini adalah paling tinggi ya. Jadi apa namanya, akarnya kalau kita bisa bilang gitu. Jadi ini adalah akarnya dari GCF ya. Di sana adalah sebuah interface lalu diwariskan ke collection, kemudian collection sendiri punya list, kemudian punya set, queue dan lain sebagainya. Terus menurun sampai kemudian nanti jadi kelas yang teman-teman mungkin sering pakai ya, misalnya release misalnya, atau hash set, tree set dan lain sebagainya, atau priority queue misalnya. Itu juga contoh implementasi. Jadi di sini ada banyak sekali pilihan. Yang teman-teman pilih adalah implementasinya. Yang teman-teman pilih adalah kelas yang akan teman-teman pakai. Interface-nya tetap satu atau speknya yang dipakai tetap sama. Misalnya nih, yang dipakai adalah collection. Tapi ketika teman-teman memilih kelas mana yang teman-teman akan instance, itu akan menentukan bagaimana nanti behavior dari solusi teman-teman. Oh, kalau saya pakai release ya dia ngelisting aja gitu ya. Sementara kalau saya pakai hash set, maka dia akan memaksa terjadinya keunikan nilai. Jadi perilaku dari solusi teman-teman akan tergantung pada implementasi dari spek yang teman-teman punya. Ya, jadi case-nya ini cukup obvious, teman-teman sudah pernah pakai, yaitu overriding, di mana teman-teman menulis ulang sebenarnya definisi yang ada pada parent. Cuma di sini kita tidak mencontohkan bagaimana menulis ulangnya. Teman-teman bisa lihat ke materi inheritance. Di sini kita hanya fokus ke konsepnya ya, dimana di sini si iterable itu di-extend oleh collection, kemudian collection di-extend lagi oleh set, queue, kemudian list, kemudian di bawahnya ada abstract class dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu yang mau kita emphasize. Oke, kita akan masuk ke section yang berikutnya mengenai overloading. Nah, overloading ini konsep yang ya kita akan lihat ya. Jadi follow me. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah contoh saja sebagai kendaraan untuk belajar ya. Di sini kita lihat dokumentasi dari kelas integer ya, kelas yang teman-teman sering pakai. Biasanya kelas integer ini teman-teman pakai untuk mengekstrak nilai integer dari sebuah string ya. Jadi teman-teman pakai parse in biasanya. Kemudian teman-teman supply dengan sebuah argumen yang bentuknya adalah string.
Tapi teman-teman tahu nggak, sebenarnya parse ini tuh punya varian, tidak hanya yang argumennya string saja, ternyata ada pilihan yang lain. Nah, kita akan coba lihat. Ternyata metode parseIn yang teman-teman biasanya pakai itu punya dua pilihan bentuk sebenarnya, atau dua varian ya. Varian yang pertama tentu saja yang teman-teman sering pakai ya, dia menerima sebuah argumen bertipe string. Sementara varian yang kedua, dia tidak hanya menerima string, tapi juga menerima sebuah radix. Radix itu sebenarnya adalah basis bilangan. Jadi misalnya bilangannya oktal 8-an, kemudian desimal 10-an itu yang default, kemudian bisa heksadesimal ya, 16-an. Jadi selain menggunakan string saja parameternya, teman-teman bisa menggunakan yang pakai radix. Cuman by default radix ini nilainya 10. Jadi ketika teman-teman menggunakan opsi yang pertama, sebenarnya dia menggunakan yang radix 10. Nah, ini adalah overloading, di mana ada sebuah interface namanya adalah parseIn, tapi dia punya multiple form, multiple ya bentuk ya. Bentuk yang pertama dia menggunakan signature string, sementara bentuk yang kedua signature-nya adalah string dikombinasikan dengan integer. Jadi ini berbeda, implementasi antara yang pertama dengan yang kedua ya berbeda, tapi mereka punya satu tujuan yang sama, yaitu ngapain? Ngekstrak nilai integer dari sebuah string. Oke, nah ini adalah contoh yang menarik ya, di mana overloading terjadi. Baik, kita akan bahas lagi ya. Di sini ada sebuah contoh yang lain. Ya. Di sini ada kelas person, kemudian di sana ada metode read, ya. Kemudian di sana dua-duanya kita punya dua metode read ya. Keduanya punya parameter, satu parameter, tapi tipenya berbeda. Yang satu tipenya adalah book, dan yang satu lagi tipenya adalah song lirik, atau ya lirik lagu gitu ya. Nah, ketika seseorang membaca sebuah teks dari buku dengan dia membaca sebuah teks dari lirik lagu, itu sama-sama ngebaca sih, tapi reaksinya akan berbeda. Ketika baca buku mungkin dia fokus gitu ya. Kemudian ketika dia membaca lirik lagu, nah mulailah keluar suara-suara bising ya. Ya dia ikut nyanyi gitu ya, suara-suara sumbang gitu ya. Nah jadi di sini contoh dari metode overloading juga terjadi, di mana satu buah interface yaitu read punya dua varian bentuk ya, implementasi. Yang pertama dia menerima bentuknya menerima sebuah parameter yang bentuknya adalah buku, sementara yang kedua dia menerima parameter berupa song lirik ya. Implementasi di dalamnya seperti apa ya, berbeda mungkin ya, sedikit atau banyak pasti harus berbeda. Oke, kira-kira idenya seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kasusnya seperti ini, pertanyaannya adalah pada saat sebuah code dieksekusi, kira-kira metode yang mana yang dijalankan atau metode yang mana yang dieksekusi ketika misalnya let's say si person ini kita call atau kita invoke metode read-nya. Ya tergantung sama parameter yang teman-teman berikan. Kalau parameter yang teman-teman berikan adalah buku, ya tentu implementasi dari opsi pertama yang akan dijalankan. Tapi kalau misalnya teman-teman ngasihnya song lirik, tentu dia akan menjalankan opsi yang kedua. Jadi tergantung sama parameter yang teman-teman berikan. Oleh sebab itu, parameter list, tipe dari parameter list itu sangat menentukan mana yang akan dieksekusi. Misalnya, contoh yang lain, teman-teman punya let's say sebuah interface yang punya dua buah implementasi. Implementasi yang pertama, dia menerima sebuah parameter tipenya string. Implementasi yang kedua atau bentuk yang kedua alternatifnya itu dia juga menerima sebuah parameter dengan tipe string. Nah ini kan dua-duanya konflik ya. Karena apa? Karena tipenya sama. Tipe dari parameter listnya itu sama, yaitu string dan string. Ya, jadi harus berbeda ya, atau susunannya berbeda. Jadi misalnya let's say teman-teman punya sebuah interface, lalu dia menerima dua buah parameter. Yang pertama adalah string integer,
yang kedua adalah integer string. Itu boleh nggak? Boleh, itu nggak ada masalah ya, karena susunan dari tipe parameter listnya itu berbeda ya, itu yang perlu teman-teman ingat. Oke, ya jangan sampai bingung antara overloading dengan overriding ya. Untuk overriding itu pasti terbentuk ketika ada inheritance atau teman-teman mengimplement sebuah interface ya. Itu pasti terjadi overriding ya. Jadi teman-teman meredefinisi atau merealisasikan sebuah spek. Sementara kalau kalau overloading itu bisa terjadi kapan saja. Ya, teman-teman tidak melakukan inheritance, teman-teman bisa bikin overloading. Teman-teman melakukan inheritance pun, teman-teman bisa melakukan overloading. Ya, teman-teman perkaya varian dari interface yang sudah ada sebelumnya, kira-kira seperti itu. Berikutnya kita akan membicarakan overloading pada constructor. Jadi overloading itu juga bisa diaplikasikan pada constructor ya, tidak hanya pada metode biasa, tapi constructor juga bisa. Barangkali teman-teman masih ingat ya, constructor itu digunakan untuk meng-create sebuah objek ya. Jadi dia menginisiasi initial value dari sebuah objek ya. Dan overloading bisa juga kita apply di sini, di mana nanti parameter yang teman-teman sediakan pada si constructor itu bisa berbeda-beda tergantung dengan data yang teman-teman miliki. Oke, kita akan lihat sebuah contoh nih. Bayangkan teman-teman punya sebuah let's say solusi ya yang menggunakan location. Location itu terdiri dari di sini contohnya punya 3 buah atribut, yaitu street name, kemudian punya region, dan punya province. Jadi ada provinsinya, regionnya di mana, dan nama jalannya apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, opsi yang paling simple ketika kita ngedevelop sebuah constructor, tentu kita masukin aja tiga-tiganya. Ada province, ada region, ada streetnya, ada nama jalannya. Simple. Lalu bagaimana kalau kita tidak tahu ya, ini lagi di mana nih saya nih, ini jalan apa ya, ini provinsi apa yang kita nggak tahu. Ya, misalnya teman-teman traveling, let's say pakai bus misalnya atau pakai kereta gitu ya. Jadi teman-teman akan melintasi mungkin beberapa region atau bahkan provinsi. Nah, opsi yang lain alternatif kalau teman-teman nggak tahu ini lagi di jalan apa namanya atau lagi di provinsi mana, teman-teman bisa pakai GPS. Jadi GPS coordinate itu bisa dipakai. Ya, nanti sistem teman-teman atau solusi teman-teman yang akan mencari, oh ini di jalan ini nih, di provinsi ini, di region ini nih, gitu ya. Ya kayak pakai Google Map gitu deh contohnya ya. Ada alternatif yang lain? Yes, ada. Teman-teman bisa pakai postal code. Nah, misalnya teman-teman, let's say tahu postal code tapi tidak tahu exactly itu di jalan apa, di region mana, dan di provinsi mana. Let's say seperti itu. Nah, sayangnya di Indonesia itu postal code itu menuju ke suatu region, suatu wilayah ya, bukan menuju ke rumah. Kalau di Eropa misalnya, satu postal code itu pasti menuju ke satu pintu rumah. Itu bedanya. Jadi kalau postal code-nya Indonesia itu teman-teman very likely tidak dapat nama jalannya. Tapi kalau di Eropa misalnya itu teman-teman bahkan bisa langsung tahu nomor rumahnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi adalah beberapa opsi. Nah, kita akan lihat contoh solusinya. Di sini kita punya sebuah kelas location, lalu punya 3 buah atribut ya, province, region, street, very simple. Kemudian kita punya 3 buah overloaded constructor. Jadi kita punya 3 opsi constructor. Opsi yang pertama, teman-teman masukin ketiga informasi itu, yaitu province, region, dan street name kalau teman-teman tahu. Kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman bisa kasih GPS coordinate. Kalau teman-teman nggak tahu juga, tapi teman-teman punya postal code, teman-teman bisa supply dengan postal code. Jadi ketiga buah constructor ini tujuannya sama, yaitu meng-create si location. Ya, jadi inputnya saja berbeda atau parameternya saja berbeda, tapi maksud dan tujuannya sama, yaitu meng-create atau menginitialize sebuah location. Nah, idenya kurang lebih seperti itu.
Nah, kemudian saya ingin tunjukkan bagaimana overloading itu juga bisa dikombinasikan dengan konsep inheritance gitu ya, di mana inheritance itu sangat akrab dengan overriding. Bukan berarti inheritance hanya bisa dimanfaatkan dengan bentuk overriding, tidak. Bisa juga dimanfaatkan dengan bentuk approach overloading. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nah, tadi kita punya kasus location ya. Kita punya tiga buah apa namanya, konstruktor ya, alternatif konstruktor gitu ya. Nah, sekarang saya angkat sebuah case di mana saya ingin ketika saya tidak punya nama provinsi, tidak punya nama region, tidak punya nama jalan, tidak punya GPS location, tidak punya postal code, apalagi yang bisa saya lakukan? Oke, kita foto aja, kita foto sebuah lokasi di mana kita berada gitu ya, jebret gitu. Kemudian foto itu yang kita masukkan ke dalam sistem atau ke dalam solusi. Lalu solusi tersebut akan ngedetek ya, oh ini di Toba nih, kayaknya di Jalan PIDEL deh, gitu ya. Provinsinya Sumut. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk mengimplementasikan si solusi ini, di mana dia bisa menerima sebuah image, sebuah foto, kita buat sebuah child class. Jadi kita inherit dari location, ya, inheritance terjadi. Kemudian di sini kita tambahkan, kita perkaya parent-nya dengan sebuah atribut namanya image, kemudian sebuah constructor dengan parameter image. Ya, jadi ini kita memperkaya parent-nya. Ya. Di sini sudah terjadi lagi overloading, di mana yang tadinya di parent itu ada 3 buah constructor, maka sekarang jadi ada 4 di child-nya. Ya, 3 dapat turunan dari parent-nya dan 1 yang dia definisikan sendiri, yang dia tambahin sendiri. Ya. Jadi di sini sudah terjadi overloading juga. Oke, jadi overloading bisa kita aplikasikan melalui inheritance. Jadi inheritance itu tidak hanya untuk overriding saja, tapi juga bisa untuk overloading. Oke, kira-kira seperti itu untuk materi kali ini ya. Semoga bisa nyambung ya. Memang polymorphism ini ya agak-agak mistis gitu ya, dalam tanda kutip ya. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa diterima. Teman-teman nanti bisa juga explore lagi, mungkin baca referensi juga. Saya pikir itu saja untuk sesi kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi pembelajaran yang lain. Thank you. Ciao.